Ya, what's up guys, jumpa dengan gua Zan di channel Iconic Cars. Kali ini gue pengen ngelanjutin konten sebelumnya tentang Volvo, the Swedish Tank. Kali ini gue bakal ngobrolin tentang Volvo itu bukan hanya mobil yang ini doang ya. Gue bakal ngobrolin Volvo secara lebih luas lagi nih Om nih. Karena jujur untuk gue pribadi, gue tidak punya pengalaman di Volvo. Makanya gue pengen banyak belajar dan gue pengen sharing ke teman-teman semuanya juga tentang mobil Volvo ini sendiri. Saya bukan ahli Volvo ya. Bukan Bukan ahli Volvo, ada lebih ahli lagi. Wah, banyak senior-senior lebih ahli banyak. Ya, tapi Om nih merendah nih. Soalnya dari kemarin gue ngobrol tuh ilmunya ternyata banyak tentang Volvo nih. Soalnya. Tapi setidaknya Om udah pengalaman di mobil ini ya. Ya, udah ngerasain dia. Sebelumnya seri 700 sebelumnya. Oh, sebelumnya seri 700. Ya, 740. 740. Nah, gue coba riset tentang Volvo ini sendiri Om. Memang jujur ya, ada satu hal yang gue ngelihat dari Volvo ini masalah jiwanya nih Om. Karena kan gue ngelihat mobil itu suatu karya seni Om ya. Dari perusahaan itu sendiri dia itu punya soul sendiri menurut gue. Makanya kan ada orang kenapa sih tipikalnya kalau untuk di Jepang kenapa tipikalnya orangnya suka Mitsubishi. Terus lebih suka ke Honda. Itu kan karena mereka punya jiwa masing-masing. Ya. Terus juga kalau di BMW itu kan ada jiwanya sendiri. Ya. Ada di Mercy itu ada jiwanya sendiri. Jadi punya karakter sendiri yang memang ke penggunanya juga punya ada ngerasa jiwa itu sendiri. Nah, yang gue baca ini, yang gue cari tahu mengenai Volvo ini memang Volvo ini bicaranya masalah safety, environment, bener-bener gimana caranya buat masyarakat itu puas Om ya. Sama kepraktisan ya mungkin. Kepraktisan ya. Karena banyak beberapa lihat kalau kita ngeliat ini sama kompetitornya yaitu Mercedes atau BMW, kalah lah jelas lah fitur-fiturnya. Secara fitur. Fitur. Tapi ya filosofinya ada gitu Volvo di situ. Filosofinya buat kesananya. Simple kan gitu. Ya. Jadi Volvo ini yang memang yang terkenal banget safety nomor satu Om ya. Safety nomor satu. Karena gue coba cari tahu juga ternyata memang seatbelt 3 titik itu pertama kali yang pakai Volvo. Dan patennya diberikan ke masyarakat, ke seluruh ya. Ya kasarnya kan Volvo tuh slogannya kan Drive for Life. Drive for Life ya. Jadi buat selamat loh ya. Buat selamat. Jadi bikin mobil tuh ya kalau bisa selamat lah. Iya benar. Ada sampai satu seri yang aku baca itu seri SUV-nya Volvo tuh sampai sekarang belum pernah ngambil ini nyawa manusia. Belum ada yang bikin dari orang mati ya? Pertama 2000 berapa dia keluar? 2003 masalah. 2002 2003. Dulu aku pernah lihat pernah nonton Om, ada motor itu sebutan motornya itu Widowmaker Om. Kalau ini kebalikan ya Om ya? Saya tahu. Udah tahu ya Om ya. Widowmaker karena orang pakai mobil itu motor itu banyak yang mati. Tahu saya itu. Kalau di mobil dulu tuh 911. 911 tuh Widowmaker juga tuh. Karena dia liar banget, akhirnya banyak yang kecelakaan di situ. Yang dulu ya, yang awal-awal. 911 yang pertama. Nah, kalau Volvo malah sebaliknya Om ya. Gimana caranya orang selamat? Benar. Bentuknya aja kotak-kotak ini. Bentuknya kotak-kotak ya. Soalnya kayak desainnya itu kayak bocah dikasih kertas digambarin. Oh iya gambar ya. Set. Apalagi ya saya kalau lihat 740 tuh anak saya bisa gambar loh. Oh iya. Gampang ya. Gampang ya, cuman garis lurus. Ketawa aja saya bilang. Ini orang-orang malas desain mobil. Iya. Terus abis itu ada kayak bar gitu besi di pintu itu pertama kali Volvo juga ya. Sebutannya apa nih Om? Lupa gue. Side impact protection system. Side impact ya. Oh ya, side impact. Itu di samping itu ada besi. Airbag juga. Airbag juga pertama kali Volvo juga. Ini kita lihat di pintu belakang tulisan SIPS nih. Apanya? Kalau kita buka pintu di plastik bawah SIPS ya tulisan. SIPS. Side impact protection system. Oh, side impact protection system. Oh di belakangnya ya, di pintu belakangnya. Nah, iya gue beberapa kali bongkar ya khususnya gue banyak bongkar gallon banyak itu di besi di pintunya tuh ada besi bulat gitu. Nah, itu Om ya buat impact dari samping ya Om. Ya. Terus tadi Om sempat cerita kalau kita tabrak belakang itu auto reclining ke belakang Om ya. Iya, apa whip splash apa saya lupa. Nanti ditulis tulisan di sini. Whip splash blah. Iya, pokoknya itulah. Nanti ditulis. Anti whip splash gitu maksudnya. Jadi ditabrak belakang malah kita ini ya. Biar kita nggak cedera leher. Iya, cedera leher. Benar. Kalau kita tabrak belakang biasanya gini kan. Iya, benar. Begini, ya. Terus ini juga sedikit agak melenceng dikit headrest. Headrest itu kalau kita ngelihat mobil Amerika zaman dulu kan nggak ada headrest, ya kan? Dan headrest itu penting banget sebenarnya Om. Sangat penting. Karena kalau kita kecelakaan kan begini nih Om ya. Neck injury. Iya benar. Makanya orang tuh banyak yang headrest dicopot tuh sebenarnya bahaya banget Om ya. Ada riset yang di Amerika tuh namanya neck belt. Pakai safety belt Om.
tapi desainnya ini gagal. Gagal ya. Nggak enak dipakai. Nggak enak dipakai. Tapi artinya sampai sepenting itu lah ya Seperti untuk itu leher masalahnya. tuh ya. Yang mesin turun ke bawah itu Volvo bukan Om? Kayak dari dulu kayak gitu deh Volvo. Volvo dari dulu udah begitu. Mungkin dia juga kali nemuin ya. Dia nyimpen baterai itu selalu di bawah. Nyimpan baterai. Selalu di bawah. Oh, aki itu sebelah bawah ya, sebelah bawah. Dihantam copot plok. Copot ke bawah ya. Oh, soalnya mungkin Volvo kali yang pertama kali yang nemuin itu kalau mesinnya itu kecelakaan, itu mesinnya jatuh ke bawah ke Ya. belakang gitu ya. Ya, itu. Itu Volvo juga. Ya saya nggak tahu Volvo atau Mercedes juga gitulah jelas. Oh ya. Mercedes juga kayak gitu kok. Mercy sama. juga begitu ya. Jadi ketika ditabrak dia si astir tuh dia nggak ke belakang. Nggak ngantem dada ya. Ah. Gitu. Itu memang bicara benar-benar safety banget ya. Safety. Nah, terus masalah Volvo ini sendiri Om, mungkin gue agak ulang sedikit permasalahan seri Om. Mungkin ada seri paling bawahnya apa sih Om? Kalau misalkan di Mercy kan mungkin seri A class ya, yang hatchback atau seri 3 untuk sedannya gitu. Gimana agak-agak bingung kalau jelasin generasi Volvo ya, karena dia ngeluarin model tuh cuma satu-satu ya. Oh satu-satu doang Om ya? Jadi ada beberapa sekuen yang sama. Mm-hmm. Kalau sekarang sekuennya sama ya, ada XC40, XC90, ada S90. Kalau dulu S90 apa ya ininya ya, pairnya? Nggak ada, waktu generasi ini nggak ada ininya. Nggak ada, selain mobil ini nggak ada? Ya, terus S960 seangkatan sama seri 4 sama seri 7 ya. Seri 4 seri 7 saya lupa. Yang jelas yang sekuen barengan tuh Volvo tuh nggak banyak lah. Nggak banyak ya? Yang sekuen banyak tuh cuma sedikit lah. Nggak. Jadi model ini sama model ini sekuennya sama. Oh. Ada yang dari satu model doang, sekuennya sama. Jadi nggak kayak yang lain kan Iya bareng-bareng benar. sekuennya. Kalau ini yang Volvo tuh nggak banyak. Nggak banyak yang ngeluarin ya. Ya kalau misalkan kayak kita bicara BMW kan, misalkan kita keluar seri 3. 357 tuh bareng. Seri 3 sama seri 5, seri 7 bentuknya depan mirip tuh. Ya. Cuman kita keluarnya barengan semuanya. Dan akhirnya dikit-dikit beda-beda. Iya beda-beda dikit. ya. Cuman artinya kan kalau misalkan kita pengen yang biasa aja mungkin seri 3. Ya. Yang agak premium seri 5. Pengen bener-bener eksekutif seri 7 gitu kan. Kalau Mercy kan E-Class, C-Class sama C-Class, abis itu E-Class, abis itu S-Class gitu. Kalau Volvo sendiri gimana Om? Volvo yang agak-agak baru ini keluar sekuen bareng ya, kayak generasi S60, S80 tuh bareng, S40 seri 3 itu bareng. Nah pas generasi ini doang, seingat aku nggak ada deh. Nggak ada barengannya. Nggak ada barengannya Oh deh. S80, S60 sama S90, S40 S40. sama S70 dia S70. agak bareng. Sama kayak cerita BMW C357 itu, si kelahiran si konsumennya deket-deketan. Oh, deket-deketan. Tapi itu keluar dengan tahun yang sama Om? Saya ingat aku ya dalam tahun yang sama karena beda bulan lah. Beda bulan, oh gitu. Tapi untuk secara bentuk gimana Om? Maksudnya apakah misalkan S90 itu lebih gede atau S40 itu lebih kecil atau gimana Om? Kalau Volvo sendiri gimana Om? Maksudnya? Apakah S90 itu paling mahal atau Ya, kalau S90 dia kelasnya paling tinggi sebenarnya. oh seri paling tinggi? Tapi lucu kalau lihat Volvo, dia tuh jadi dia bikin ini kayak Toyota Crown loh. Jadi dia bikin antara full size sama medium size. Medium size seri 5, BMW ya. Ya, Kalau full size seri 7 kan. seri 7. Dia bikin kelasnya di antara itu. Oh, di antara itu. Division seri 7 bukan. Lebih kecil dikit. Iya. Disebut seri 5 lebih gede dikit. Lebih gede dikit. Toyota Crown sama. Crown sama ya? Crown sama. Di antara itu juga? Full ini size tuh. bukan. Iya, benar. Dibilang saingan seri 7 enggak juga. Ada Celsior yang full size-nya. Apa? Celsior ada Toyota kan Celsior full size-nya. Belum pernah dengar saya, belum pernah dengar. Yang mesinnya 1 ZV8. Itu Full size-nya. full size. Terus yang kecilnya tuh paling Camry ya. Camry ya, Camry. Tengahnya tuh Crown. Jadi lucu. Di antara itu dia bikin kelas di antara. Iya, di antara kelas itu. Hanya ini sama kalau saya ingat aku yang di sini ya cuma S90 sama Crown doang, yang kelas aneh itu. Berarti ini hitungannya lawannya seri 5 apa seri 7? Nah, itu antara itu ya? Antara itu. Itu yang saya ceritain barusan tuh. Kalau Om tahu nggak dulu harganya? Range harganya dulu, zaman dulu. Saya ingat aku ini 800 jutaan. 800 jutaan. 800 jutaan kelasnya waktu itu apa Om? Seri 7 kali ya? Harga-harganya. To be honest, jujur. Paling mahal tuh ini. Oh, paling mahal. Dulu. Dibanding seri 7 pun lebih mahal. Dulu. Iya dulunya ya. Aneh. Saya 7 kan nggak masuk ini dulu. Saya 7 yang E38 nggak masuk ATPM, kalau saya ingat aku ya. Dulu sih saya pernah ngelihat brosur yang tahun dulu itu E38 sih masuk Om. Oh, masuk ya? 740 yang long dulu.
Oh, long ya masuk. Yang ya. long ada. Waktu itu kan saya pernah ngelihat brosur klasik tuh 318 harganya Udah sekian. lupa saya itu. Dulu main BMW udah lupa. Iya. Nah, untuk mesin sendiri Om gimana Om? Kan Di situ kalau Volvo sih cuman panggilannya dua ya, ada red block sama white block ya. white block, Yang paling kuat sih yaitu red block ya. red block. Konvensional banget, terus material metalurgi bagus banget. Bagus banget ya. Dulu sampai saya pernah baca tuh di Amerika itu yang untuk drag race ada yang pakai Pakai red block itu ya? 1600 HP. 1600. Emang bloknya ya oke red block, tapi atasnya diganti sama performance pass oke lah. Cuman Iya. saya mikir-mikir gila ini gimana metalurgi bikin ya, Makanya. nahan sekompresi sampai 1600 HP kan gitu. 4 silinder lagi kan. Iya makanya 4 silinder ya. 4 silinder lagi. 4 silinder Sakit bikin tuh. 1600 HP. Ada. Gila itu. Ada tuh di artikel di internet tuh. Iya, Kalau iya, saya mobil drag race-nya dipakainya bukan ke Volvo, dipakai ke Chevrolet S10 pickup. Oh, dipakai ke pickup. Ke pickup. Dulu pernah juga tuh gue nonton. Ada yang balapan nanjak gitu, climb hill, F1 climb hill gitu. Baik ke speed atau ini hill climb Hill climb hill ya, climb. itu dia tuh bikin kayak percobaan lah gitu. Dia mau mobil Volvo, mesinnya dicopot, dipasang ke mobil tubular, diganti turbonya, itu nanjak Om. Itu yang hampir 90 derajat tuh nanjak, gila itu berapa horsepower itu. Kalau nggak salah hampir 1000 horsepower itu. Wah gila itu. Artinya kuat gitu, mesinnya Iya, kuat. kalau red block, gitu. biasanya orang red block tuh yang red block itu tunable lah, maksudnya gampang dioperasi. Iya. Kalau ini udah kayak mesin-mesin inilah, udah kayak mesin-mesin modern ya, udah aluminium, udah metalurginya udah dibikin ringan ya. Kalau dulu masih Untuk yang ini ya? ini udah modern lah ini. Iya. Dan dari sistem pengapian juga masih udah sistem apa namanya? Injection. Bukan injection, yang satu busi satu kuil tuh. Oh iya, single coil ya berarti. Single Coilnya single satu-satu coil. ya. Oh ini udah pakai yang single coil ya? Udah pakai inilah. Ya ini udah agak modern lah. Udah lebih modern ya. Ini juga Om, kalau masalah metalurgi, masalah mesin itu, makanya kan gue bicara di Mitsubishi ya. Kan Evo 1 sampai 9 itu kan dia pakai mesin yang sama tuh. 4G63. Habis itu ya turbo. Habis itu Evo 10 kan ganti itu. Dia bukan pakai 4G63. Nah, gue ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang suka balap gitu, memang mereka tuh maksimal mentok memang di Evo 9 Om. Karena masih 4G63. Dia bisa dicun abis-abisan. Ya. Makanya pas di Evo 10 agak kurang kata mereka gitu kan. Euforianya kurang ya. Euforianya kurang juga. Terus juga artinya nggak kuat lah. Mungkin sama kayak red block itu bisa di push sampai 1600 horsepower. Tunable lah, gitu. tunable Tunable-nya, iya betul. Nah, kalau misalkan buat teman-teman sendiri, kira-kira sarannya apa nih Om kalau pengen ngambil Volvo? Pengen belajar main Volvo nih. Pertama mending ya yang jelas ya, kalau misalnya tergantung ya kan, setiap orang beda selera ya. Iya. Kalau yang mau klasik ya saran sih 740 atau 960 lah. 740 Atau 940. 940. Ya, pertama. Itu tahun berapa Om? 740 itu dari mulai tahun berapa ya? 88 sampai 91 itu. 88 sampai 91. Itu lampu masih kotak gede Om ya? Kotak Masih gede. lampu kotak gede. Terus saya 960 lah. 960. 960 oke lah. Itu masih maintenance masih enak, masih simple, red block pula gitu. Red block juga. Red block juga. Red block terakhir tuh 2000 ya, mesin Volvo yang 960 yang turbo, yang masih small turbo yang ini 2000. Tahun 2000. Terakhir itu. Dan RWD. RWD. Ini RWD terakhir. Ya, pakai drift masih enak berarti. Sayang. Sayang. Bisa sih bisa. Keberatan juga Om ya. Aku lihat tuh orang-orang luar bisa. Oh, bisa ya. Tapi aku niatan pakai drift enggak. Enggak lah ya. Enggak ke situ Om ya. Enggak. Kita main klasikan aja. Udah Om, ya. umur saya. Udah umur, udah enggak main. Iya. Terus 740, 960, terus apa lagi Om? Kira-kira sarannya nih Om? Beginner ya. Iya, untuk beginner. Tapi sebelumnya Beginner, udah pernah punya mobil lah. Oh, sebelumnya udah punya mobil. Ya S40 masih oke lah. S40 ya. S40 kabel Jepang. Dia mobil Jepang Modern roda depan, terus sistem apa? Mechanical engine-nya kayak mobil Jepang. Oh, jadi masih simple lah. Simple. Elektrikalnya juga masih Electrical simple. masih manusiawi lah. Masih manusiawi ya. Enggak ribet-ribet banget kayak BMW Mercy Om ya, yang baru-baru ya. Ya. Gitu. Terus di konten sebelumnya Om pernah bilang nih, kalau misalkan kita mau beli Volvo, siapin dana kira-kira 20 sampai 50 juta nih Om. Ya, itu semua mobil lah, lebih baik Semua kayak mobil gitu. ya? Jadi kita kan kalau misalnya gemar mobil lama ya.
let's say harga mobil itu 80 juta, budget kita harus 20 juta. 120 juta ya, harus nyiapin ya. Nyiapin. Oke, kita beli itu mobil 80. Jadi ketika kita mau refreshment lagi tuh nggak kaget loh. Iya benar. Ya let's say, tapi sepengalaman saya bawa beli mobil bekas berapa kali tuh, saya spend kayak gitu ini ya. Alhamdulillah sih nggak sampai habis. Nggak sampai kepake banget lah ya. Paling gitu. kepake seperempat, ya. paling maksimal setengah dari budget itu. Ya gitu. Berarti hitungannya misalkan kita punya duit cuma 80, jangan beli mobil 80 Om. Jangan Ya. Kita ngambil mobil-mobil yang harganya 40, 50, iya, 30 juta. Ya walaupun nggak kepake buat dandan lah ya. Kita kan gitu. gini, kita ganti pelek. kita mau beli mobil kan buat kita nikmatin. Betul. Kita beli 80 juta terus nggak lama di situ trouble atau mogok, nggak ada duit, disimpan di rumah kan saya. Iya benar. Tapi emang banyaknya begitu Om, ujung-ujung mobil ngejogrok itu karena dipentokin Om budgetnya Om. Sebaiknya jangan kayak gitu sebaiknya. Iya betul. Which is artinya kita nanti ada suatu saat nanti kita bisa belanja sampai 15 juta, 16 juta. Kita nggak kaget jadinya. Iya, ada benar, budgetnya benar. ada. Budgetnya ada. Mobil Memang kita udah beres, siapin. enak dinikmatin. Betul. Gitu. Terus kita nggak nyesel. Betul. Nah banyak yang kagetnya begitu Om. Di misalkan punya duit 50 juta, budget mobil 50 juta berapa? Apa ya gitu. Misalkan gua kasih saran apa misalkan Corolla misalkan, Corolla all new misalkan. All new kan kira-kira harganya 50 jutaan. Nah itu dipentokin Om budgetnya. Nah, banyak orang yang kayak gitu. Iya. Ujung-ujungnya putus timing belt, mobilnya yang disalahin. Iya, mobil salahin. Gitu. Mobilnya disalahin, nggak enak pakai all new. Ya gini, namanya gitu. udah mobil berumur ya. Ya, Orang aja betul. udah berumur ngos-ngosan kan capek kan. Benar. Minimal pijit Om. Ya, pijit yang benar, kretek Kretek ya, enak kretek ya. abal-abal ya. Enak tuh ya. Iya. Minimal udah ibaratnya kalau misalkan mobil ini pakai timing belt, kita harus siapin ganti timing belt. Timing belt, gitu, Ban. fan belt, ban busi, Kan pas filter rem oli. gitu ya, kayak gitu-gitu. Which is minimal biasa kau suka ada bocor ya, packing head, packing head. pakai kayak gitu. Jadi nggak kaget gitu. Iya nggak kaget. Jadi ketika kita misalnya beli mobil 80, namanya juga mobil tua, udah saya spend segini. Wajar ya. Jadi mobil itu kita bakal puas kok kayak gitu. Iya betul. Jadi kita beli mobil nggak apa-apa lah. Ya namanya pengorbanan mobil tua lah ya. Benar. Mobil tua kayak gitu. Jadi istilahnya nggak ada mobil tua. Mobil tua misalnya apa namanya? Pasti ada perbaikan lah mau yang semuanya Pasti, ada ya minimal apalah. Ya, pokoknya mobil di atas 5 tahun udah pasti banyak harus diperbaiki. Mulai muncul penyakit. Iya, karena kan timing belt ya 5 tahun ke atas, terus kanvas rem dan segala macam udah harus ganti. Ya, setuju. Ya kunci gitu. Jadi kalau misalnya mau beli mobil, ya senang mobil tua tuh ya gitulah. Which is kalau misalnya, wah ini ada suatu brand A nih, cakep nih barang 80 juta. Nah kita sudah spare. Iya, betul. Setuju. Ya ada 40 juta, yang ada 40 juta, 20 juta lah kita paksain, 20 juta masih oke lah, masih aman. Iya, benar. Tapi ya sepengalaman aku bilang gitu Om, jadi setelah saya pakai metode kayak gitu ya, dia ketika rusak apapun nggak kaget. Nggak kaget. Dan juga duit itu belum tentu kepake juga Om. Kepake juga, belum iya. tentu ya. Iya. Itu kan kita buat siap-siap doang. Siap-siap gitu. doang. Betul. Jadi antisipasi aja, Ya, antisi sapi. Antisi sapi gitu. Oke, ini kebetulan udah di sini posisi udah sore, udah mulai gelap juga. Ini udah mulai noise juga nih gambar nih kayaknya nih. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang lagi di konten-konten berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan teman-teman kalau pengen saran boleh banget. Gue minta sarannya juga. Kira-kira kita nge-review apa, kita ngobrolin apa, atau pengen ngebahas apa gitu. Tulis aja di komen gitu. Jangan lupa juga follow IG-nya Om Ilal. Nanti gue tulisin di bawah. Dan sampai jumpa lagi. Bye. Adios amigos. Adios amigos.